Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kita kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur padamu karena kasih karuniamu. Engkau masih memberikan kami berkat yang melimpah hingga pagi hari ini. Engkau bangunkan kami Tuhan dalam sukacitamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Namun kami terlebih dahulu rindu akan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami agar firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan pada kita pada hari ini 30 Juli 2024, yaitu yang tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tentu tidak asing dengan sebuah lagu Batak yang berjudul Merdua Holong, yang dimana lagu ini menceritakan tentang orang yang mendua hati. Kita semua umat manusia tidak menginginkan hal itu terjadi di dalam hidup kita. Dan juga perlu kita ketahui saudaraku, Tuhan juga tidak menginginkan kita anak-anaknya mendua hati darinya. Bisa kita lihat pada nats ini dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bahkan juga bisa kita lihat di dalam hukum Tuhan juga dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dari sini kita perlu mengetahui bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang mendua hati ataupun yang menduakan Tuhan. Dalam realita kehidupan saat ini, terkadang kita justru menduakan Tuhan dengan Mammon. Ada juga mungkin yang pernah kita dengar statement yang mengatakan uang adalah segalanya. Terkadang karena rasa kepuasan dan keinginan manusia yang tak pernah puas, membuat manusia itu menjadi menjauh daripada Tuhan. Itulah juga yang disebut sebagai Mammon, saudaraku. Itu semacam kekayaan. Orang yang mengabdi kepada Mammon di sini maksudnya adalah orang yang tidak puas dengan kepunyaannya dan tidak bijak dalam menggunakannya. Memang dalam kehidupan ini uang itu sangatlah penting. Misalnya untuk berbelanja sebagai alat tukar menukar dan yang lain-lain. Namun yang ingin ditekankan nats ini bagi kita di hari ini adalah jangan sampai kita mengabdi atau ketergantungan kepada Mammon itu, tapi hanya kepada Tuhanlah. Jangan karena kepuasan kita lupa akan Tuhan. Secara tidak langsung saudaraku, kalau kita melupakan Tuhan demi Mammon, kita termasuk menduakan Tuhan. Ingat saudaraku, Mammon itu sifatnya sementara. Satokino doa manginang na di portibion, tidak kekal. Akan tetapi jikalau mengabdi kepada Tuhan, hasilnya bersifat kekal. Dapotam mahita hanguluan nasaliling nililingna. Tidak salah kita mengumpulkan harta kita, itu tidak salah. Tidak salah juga kita untuk bekerja mencari uang, tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Itu yang perlu kita ingat. Sebab kekayaan yang kekal hanya dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan perlu kita ketahui saudaraku, tidak salah juga anak-anak Tuhan memiliki kekayaan.
asal kita ingat bahwa harta itu juga berasal dari Tuhan. Dengan cara beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan, itu kita sudah mengingat akan pemberian, akan berkat Tuhan. Juga dengan cara kita menggunakan harta kita, berbagi kepada teman-teman seiman, dan juga kita sumbangkan untuk kebaikan-kebaikan yang berkenan di hati Allah. Sebab kekayaan yang dari Allah haruslah juga kembali untuk Allah. Demikian saudaraku firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.